Hamba tidak setuju dengan permintaan Kanjeng Ibu. Semua rakyat Ayodhya tahu bahwa Kanda Rama adalah seorang yuwa raja. Dan putra mahkotalah yang paling berhak menggantikan Romo Prabu. Hamba tidak mau menyakiti Kanda Rama Wijaya. Bagaimanapun, Ibu harus membatalkan permohonan itu. Tidak, anakku. Permintaan itu adalah hak Ibu. Kanda Prabu sendiri yang berjanji akan mengabulkan apapun permintaan Ibu tanpa ada tabu apapun. Diceritakan bahwa di dalam kerajaan Ayodhya, sang ibu dan anaknya yang bernama Bharata sedang bertengkar dengan hebatnya karena sang anak tidak mau ditunjuk sebagai seorang sang raja Prabu Ayodhya, tetapi sang ibu bersikeras untuk terus-terusan menggoda sang anak karena ia sang raja Prabu Ayodhya ayahnya Rama Wijaya telah berjanji kepada istrinya agar permintaan apapun akan segera dikabulkannya tanpa ada tabu suatu apapun. Namun, sang anak memberi pengertian, tentu saja bukan sang anak untuk menjadi seorang raja yang menggantikan ayah Rama, karena rakyat Ayodhya sudah mengetahui bahwa sang anaknya, Rama Wijaya, akan menjadi seorang raja yang menggantikan posisi sang ayahandanya, haruslah Bharata. Ia berkata sadar diri untuk mendapatkan tahta kerajaan Ayodhya itu, kata sang anaknya. Ingin kamulah yang berkuasa di Ayodhya Pala ini. Hamba juga punya hak untuk menerima atau tidak menerima kedudukan yang diperoleh dengan cara seperti ini. Bharata, kamu menyakiti hati Ibu. Jangan bodoh anakku. Keesokan harinya, sang Bharata, adiknya menceritakan tentang kejadian, kenapa sang ayahnya sakit-sakitan, dan sang ibu bersikeras untuk menjadikannya raja di negeri Ayodhya. Namun, Bharata tidak berkehendak untuk mendapatkan tahta dengan cara yang seperti yang didapatkan karena janji sang raja. Akhirnya sang Rama Wijaya memberikan kesimpulan dan menerima dengan lapang dada, sehingga ia berbicara dengan sang ayahnya untuk meluruskan masalah tersebut. Sang raja haruslah memenuhi janjinya yang tidak bisa dipenuhi ayahnya kepada sang ibu. Dan ayahnya pun memberitahukan bahwa ia akan meninggalkan kerajaan Ayodhya selama 12 tahun. Dengan besar hati sang Rama Wijaya akan menerima janji sang ibu demi supaya ayahnya tidaklah pernah berdusta sebagai seorang raja. Ini memang sangat pelik, Bharata. Sebagai raja, Romo Prabu tidak akan memungkiri janjinya kepada ibumu. Di sisi lain, beliau tidak ingin mencabut hak saya sebagai putra mahkota. Saya akan coba selesaikan secara baik-baik. Yang penting supaya Romo Prabu kembali sehat. Saya tidak mau Kanda mengorbankan hak Kanda hanya demi keinginan ibu saya. Saya akan mencoba untuk menghentikan keserakahan ibu saya dengan mengatasnamakan saya. Sang selir pun mengancam akan bunuh diri karena tidak bisa memenuhi janjinya sebagai seorang raja. Karena dosa sang raja, ia berdosa dengan melanggar janjinya. Sang raja pun berkata, setan mana yang merasuki jiwa dan ragamu, sayang seribu sayang. Ia memiliki sang selir seperti itu, karena sang selir pun tidak mau untuk mengurungkan niatnya, karena janji sang raja adalah sebuah keniscayaan. Namun, sang Rama Wijaya memberikan nasihat kepada sang rajanya, yaitu ayahnya sendiri, bahwa janji seorang raja adalah keniscayaan, tak boleh diingkari. Oleh karenanya, sang ayahanda menerima itu dengan lapang dada dan membiarkan dirinya untuk melepaskan tahtanya, serta ia meninggalkan kerajaannya. Kalau itu yang akan Kanda Prabu lakukan, hamba akan bunuh diri sekarang juga. Biar rasa malu Paduka akan lebih melebar dan tercium sampai ke sudut-sudut bumi. Iblis mana yang merasuki hatimu, istriku? Romo Prabu, ingkar janji itu bukan sikap seorang kesatria, Romo. Dan bagi hamba, pengabdian seorang kesatria kepada negara tidak hanya menjadi raja, Romo.
hamba bisa menjadi penasihat Dinda Barata. Aku tidak mau, anakku. Tidak mau. Romo tidak akan sanggup menatap wajahmu kalau nekat merubah ketetapan kamu sebagai penggantiku. Apa yang menjadi keberatan Romo Prabu? Yang menjadi raja tetap putra Romo, adik saudara hamba Romo. Sementara hamba Legowo menyerahkan hak hamba. Tetapi janji lainnya yang mengharuskan kamu meninggalkan negeri ini selama 12 tahun, ini benar-benar sangat tidak adil. Semena-mena. Ini merupakan kejahatan yang paling nyata dari ibu tiri kamu. Romo Prabu, katakan kepada hamba, apakah ada manusia yang mampu melawan kehendak Yang Jagatnata? Kenapa Romo Prabu menderita penyakit bisul yang hanya bisa disembuhkan oleh Kanjeng Ibu Kekayi? Kenapa Kanjeng Ibu Dewi Kekayi yang menyelamatkan Romo waktu hampir terjatuh ke jurang? Kenapa Romo kemudian berjanji untuk mengabulkan semua permintaan Kanjeng Ibu Dewi Kekayi? Juga kenapa Kanjeng Ibu Dewi Kekayi memohon 2 permintaan itu, Romo? Hamba yakin bukan karena Kanjeng Ibu Dewi Kekayi ingin merebut kekuasaan dari tangan hamba. Tidak ada bedanya dengan kenapa kemudian hamba rela melepas tahta hamba. Karena semua sudah tertulis dengan teratur di langit kahyangan. Sang Rama Wijaya pun pergi dari negerinya sendiri. Sang adik menghampiri Rama Wijaya yang bernama Barata. Ia memberikan wejangan kepada sang adik agar memimpin negeri Ayodhya dengan keadilannya. Adiknya yang lain mengatakan ia harus mempunyai tujuan yang jelas agar mereka tentu arah, karena mereka menjalani Bapesten selama 12 tahun terbuang di negeri sendiri. Adiknya Barata menyarankan agar pergi ke negeri Mantili saja. Namun, sang istri juga mendukung agar ia ikut bersamanya, tanpa melibatkan sang ayahandanya di negeri Mantili karena, kalau ayahnya mengetahui, sang anaknya begini sang ayahandanya pasti mencemaskannya. Rama dan Sinta menjadi satu, karena ia telah berjanji sehidup semati, menjalani apa yang telah digariskan oleh sang dewata. Kenapa Kanda begitu rendah menilai cinta saya kepada Kanda? Apa Kanda pikir saya hanya mencintai kebahagiaan Kanda? Mengapa menurut Kanda, menikmati penderitaan bersama suaminya bukan merupakan suatu kebahagiaan? Jangan katakan itu sekali lagi, Kanda Rama. Karena aku akan tetap mencintaimu dan harus mengikuti kemanapun Kanda pergi. Maafkan saya, Dinda. Tapi, biar bagaimanapun juga, kita harus mempunyai tujuan, Kanda. 12 tahun itu bukan waktu yang sebentar. Lagi pula, pendapat Kanda Rama tadi ada benarnya. Sementara, kita bisa tinggal di Mantili. Yang penting, kita sudah meninggalkan Ayodhya. Aku tidak mau Ayahanda Prabu mendengar berita sedih seperti ini, Laksmana. Lebih baik kita berkelana kemana saja. Iya. Tujuan kita adalah menghabiskan masa pembuangan ini saja. Saya setuju dengan pendapat Dinda. Kemana saja. Biarkanlah tangan Dewata yang menuntun kita. Tapi... Pulanglah adikku. Ikuti semua kemauan ibumu dan juga ayah kita. Ya? Kanda, sekalipun Romo Prabu menyerahkan tahtanya kepada saya, sebagai seorang kesatria, saya bersumpah untuk memberikan kembali tahtanya kepada Kanda. Kamu sangat terpuji adikku. Nah, sekarang pulanglah. Dan atas namaku, perintahlah Ayodhya dengan adil. Ya? Kenapa Kanda tidak kembali saja ke Kutaraja? Kita bicarakan lagi sumpah saya dengan Kanjeng Ibu. Ada satu lagi janji Romo atas permintaan ibumu yang harus kujalankan. Aku harus menjalani masa pembuangan selama 12 tahun.
Kamu tidak usah mencemaskan kami, Barata. Trugena, dampingi kakakmu dalam memimpin Ayodhya. Baik, Kanda. Kembalilah, Barata. Selamat tinggal.